Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57. Mengembalikan nama baik. Setelah ayahnya pergi, Ken termenung sendiri. Sekarang tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengan perusahaannya. Sedangkan investor hanya tinggal 2 saja yang masih bertahan. Semua itu sangat tidak cukup untuk mempertahankan bisnisnya. Lambat laun perusahaannya akan terpuruk. Aku harus segera menemui Om Harry. Aku harus secepatnya mengembalikan nama baikku. Dengan begitu, mudah-mudahan saja masih ada jalan untuk mempertahankan perusahaan ini, ucapkan sambil beranjak dari duduknya. Tekadnya sudah bulat untuk menemui keluarga Mahardika. Tepat pukul 01 siang, Ken menghentikan mobilnya di depan rumah Mahardika. Ia bergegas turun dari mobilnya dan melangkah menyusuri pelataran rumah. Kala satpam sudah membukakan pintu gerbang untuknya. Ken terus melangkah masuk menuju ruang tamu. Di sana sudah ada Pak Harry, Dion, dan Burani. Mereka sedang duduk bersama dengan raut wajah yang jauh dari kata ceria. "Apa yang membawamu kemari?" tanya Pak Harry mengawali pembicaraannya. "Semua ini gara-gara kamu. Andai saja kamu tidak menikahi Senja, tidak akan pernah ada berita seperti ini. Keluargaku itu terkena imbasnya gara-gara kebodohan kamu," bentak Burani sambil menatap Ken dengan tajam. "Jaga bicara mama," sahut Pak Harry dengan nada yang sedikit tinggi. "Jika memang kehadiranku tidak diterima, aku akan pulang. Aku bisa membersihkan namaku meskipun tanpa kalian," kata Ken dengan tegas. "Aku kesini hanya demi membersihkan nama Fajar, karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi suaminya Ayah. Jadi jika kalian keberatan, ya sudah, aku akan pulang. Bersihkan sendiri nama baiknya Fajar. Itu kalau kalian bisa. Karena kenyataannya Fajar memang mengidap penyakit itu," sambung Ken. "Apa rencana kamu?" tanya Pak Harry sambil menatap Ken. "Om bersedia bekerja sama denganku?" "Iya," jawab Pak Harry sambil mengangguk. Orang luar tidak ada yang tahu bagaimana jalan pernikahan Fajar dan Ayah. Mereka tidak ada yang mengira jika Rasya itu adalah anakku. Kita bisa membersihkan nama baik Fajar lewat Ayah. Dia tidak terjangkit virus itu. Jadi kita bisa membantah apa yang mereka tuduhkan terhadap Fajar. Dengan catatan, kita harus mengatakan kalau Rasya adalah anaknya Fajar, Ken menjelaskan dengan panjang lebar. "Tapi dia anak kamu, dia bukan cucuku. Aku tidak sudi mengakui hal itu," sahut Burani dengan cepat. "Mah," bentak Pak Harry. "Baiklah, jika seperti itu keputusan Tante Rani, kalau begitu aku akan mengatakan pada publik jika Rasya itu memang anakku. Aku akan membeberkan seperti apa jalan pernikahan mereka. Dengan begitu, publik akan tahu jika Fajar benar-benar menderita HIV dan akan sulit untuk mengembalikan nama baiknya," kata Ken. "Jangan gila, nama baik kita akan semakin hancur jika kau mengatakan hal itu," sahut Pak Harry. "Benar, itu akan berdampak buruk pada perusahaan kita." Dion ikut menyela. "Mari kita bekerja sama. Aku setuju dengan rencana kamu," ucap Pak Harry. "Om yakin?" "Iya," jawab Pak Harry sambil mengangguk. "Mas, jangan langsung setuju. Bagaimana jika nanti ada yang curiga? Rasya tidak menyandang nama Mahardika. Publik tidak akan semudah itu untuk dibodohi." "Dan jika suatu saat nanti kebohongan ini terbongkar, itu malah akan memperburuk nama kita, Mas," sahut Burani. "Sebentar lagi aku akan menikahi Ayah. Di hari itu juga aku akan mengatakan, jika Rasya akan menjadi anakku." "Aku akan menyematkan nama Anthony padanya, karena aku sudah menikahi ibunya. Sudah pasti aku harus menerima anaknya. Kebohongan ini tidak akan terbongkar, jika di antara kita tidak ada yang membuka suara,
dan jika orang lain yang mencoba membukanya, selama mereka tidak punya bukti, kita bisa balik menyerangnya, kata Ken dengan tegas. Cukup pura saja. Bersikaplah baik kepada ayah dan Razia saat di depan publik. Aku tidak akan menuntut yang lebih, sambung Ken. Kau yakin ini akan berhasil? Tanya Dion. Tentu saja, HIV/AIDS stadium akhir itu pasti menular. Jika pemeriksaan dalam diri ayah hasilnya negatif, sedangkan ia dan Fajar sudah punya anak. Publik akan ragu jika Fajar benar menderita penyakit itu. Ken mengatakannya dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku mengerti. Kapan kita akan menyelesaikan masalah ini? Tanya Pak Harry. Secepatnya. Bagaimana kalau besok? Tanya Pak Harry. Itu bagus, lebih cepat lebih baik. Sore ini aku akan menyiapkan segala sesuatunya. Besok kita akan mengklarifikasi berita ini bersama. Sama, jawab Ken. Mas, kamu yakin dengan rencanamu? Bisik Burani pada suaminya. Kita tidak punya pilihan, Ma. Percaya saja padaku. Semua pasti baik saja, jawab Pak Harry dengan pelan. Tapi Mas, hanya ini satunya cara untuk mengembalikan nama baiknya Fajar, ucap Pak Harry. Di dalam sebuah rumah yang sederhana, tampak seorang lelaki dan dua orang wanita sedang duduk lesu di atas kursi rotan. Mereka adalah Alvin, Nina, dan juga Senja. Mereka sedang berkumpul di ruang tamu, dengan pandangan mata yang tak lepas dari lembaran koran yang terbentang di atas meja. Sejak tadi pagi mereka resah dan gelisah setelah membaca berita hangat yang tertulis di dalam koran itu. Bagaimana aja? Sudah ada kabar dari Ken? Tanya Alvin memecah keheningan. Dia baru saja bicara dengan Papa Harry. Beliau setuju bekerja sama dengan Ken. Senja menjawab dengan nada yang gemetaran. Bagaimana tidak? Hari pernikahannya kurang beberapa hari lagi, dan sekarang malah tersebar berita miring yang menyudutkan keluarga Anthony dan Mahardika. Dalam hal ini Senja merasa sangat bersalah, seolah ia yang menjadi akar permasalah atas apa yang terjadi pada keluarganya, Ken. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Kak? Tanya Senja dengan pelan. Sejak tadi matanya sudah berkaca-kaca. Tenangkan pikiran kamu, Ja. Kita tunggu bagaimana Ken mencari jalan keluarnya, kata Alvin sambil menatap Senja. Benar, Ja. Ini menyangkut tentang bisnis. Kita jangan gegabah. Sedikit saja kita salah langkah, akibatnya bisa fatal, Ja, sahut Nina. Senja tidak menjawab.
Ia hanya menghela nafas panjang, sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tadi Dika menelponku, ucap Alvin dengan tiba-tiba, setelah hening untuk beberapa detik lamanya. Bibir Senja masih terkatup rapat. Ia tak mengeluarkan sepatah kata pun, namun ia menatap kakaknya lekat, seolah ia meminta penjelasan lewat tatapan matanya. Dia bertanya tentang Fajar, dia mempertanyakan benar tidaknya berita itu, ucap Alvin dengan pelan. Lalu Kak Alvin menjawab apa? Tanya Senja. Aku tidak memberikan jawaban apapun. Aku suruh dia bertanya langsung pada Om Harry. Bukan hakku untuk menjawab semua itu, jawab Alvin sambil menatap Senja. Iya, Kak Alvin benar. Ini menyangkut nama baik keluarga. Senja menjawab sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Di saat mereka masih berbincang bersama, tiba-tiba mobil Ken datang dan berhenti di halaman rumah. Senja bernafas lega saat menatap bibir Ken masih mengukir senyuman lebar. Semoga itu bukan senyuman palsu. Semoga ada titik terang dari masalah ini, pikir Senja kala itu. Kak Alvin, ayah, sapa Ken sambil melangkah masuk ke dalam ruangan, dan kemudian duduk bergabung bersama mereka. Bagaimana Ken? Tanya Senja dengan cepat. Om Harry setuju saat kuajak bekerja sama, nama baik kita tidak akan tercoreng lagi. Aku punya cara untuk menyerang balik, kata Ken sambil menatap Senja dan Alvin secara bergantian. Bagaimana caranya? Tanya Alvin. Ayah harus diperiksakan ke dokter, dan nanti hasilnya akan kita tunjukkan kepada publik. Kita juga akan mengatakan bahwa Razhia adalah anaknya Fajar. Dengan ayah yang negatif mengidap HIV, publik akan ragu jika Fajar mengidapnya, karena penyakit itu pasti menular. Dan soal Razhia, saat hari pernikahan nanti, aku akan resmi menyematkan nama Anthony padanya. Aku menikahimu, sudah tentu aku menerima anakmu. Publik tidak akan curiga dengan hal itu, jawab Ken dengan panjang lebar. Apakah Mama Rani setuju dengan rencanamu ini, Ken? Tanya Senja. Sepertinya hal yang mustahil, jika Bu Rani mau mengakui Razhia sebagai cucu kandungnya, walaupun hanya pura-pura. Setuju atau tidak, tapi ini adalah satu-satunya cara ayah, tidak ada cara lain untuk membersihkan nama Fajar, selain dengan cara ini. Dan lagi, jika kita berhasil membuktikan bahwa berita itu bohong, orang yang ada di balik semua ini pasti akan keluar dengan sendirinya, jawab Ken. Kau yakin ini akan berhasil, Ken? Tanya Alvin. Aku pasti berhasil, Kak. Bahkan tidak sampai di sini saja. Aku akan membuat perhitungan dengan orang yang berani mengusik keluargaku. Aku akan membuatnya hidup dalam kesengsaraan.
Ken berkata dengan sangat tegas. Tangannya tampak mengepal dengan erat, dan nafasnya terdengar memburu, terlihat jelas jika ia sedang dikuasai amarah. Aku hanya bisa membantumu dengan doa Ken, kata Alvin. Tidak apa, apakah itu sudah lebih dari cukup? Kak Alvin percaya saja padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh ayah, ucap Ken dengan tegas. Aku percaya padamu, kata Alvin sambil menepuk bahu Ken. Sekarang aku akan mengajak ayah ke rumah sakit Kak. Aku akan segera meluruskan masalah ini. Ayah, ayo kita periksa. Besok pagi kita harus mengklarifikasi masalah ini, kata Ken sambil menatap Senja. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil tasku dulu, kata Senja sambil beranjak dari duduknya dan melangkah menuju ke kamarnya. Tak berapa lama kemudian, Senja kembali ke ruang tamu, dengan tas selempang yang sudah menggantung di lengannya. Nin, aku titip rahasia ya, aku akan pergi sebentar, kata Senja sambil menatap Nina, kala itu Rasya sedang tidur. Iya, Ja, kalian hati-hati ya. Iya, Kak kami pergi dulu ya. Iya, hati-hati. Keesokan harinya, jarum jam baru menunjukkan pukul 7 pagi. Namun Ken, Senja, dan juga Pak Harry, mereka sudah berkumpul di kantor milik Anthony. Mereka hendak mengklarifikasi berita miring yang kemarin sempat beredar. Mereka duduk di kursi masing-masing, sedangkan di hadapan mereka sudah berkumpul beberapa wartawan yang sudah siap dengan segudang pertanyaannya. Ken sengaja mengundang banyak wartawan agar klarifikasinya segera beredar. Dengan begitu lawannya akan tahu jika dia tidak mudah untuk dijatuhkan. Selamat pagi semuanya, sapa Ken mengawali pembicaraannya. Di sini saya akan mengklarifikasi tentang berita bohong yang sudah tersebar luas. Saya akan memberikan keterangan terkait berita yang kemarin. Setelah itu saya memberikan kesempatan untuk bertanya, kalau saja ada yang merasa kurang paham, kata Ken dengan suara yang lantang. Di sini saya mewakili keluarga Anthony. Di sebelah kiri saya ada Cahaya Senja, calon istri saya, dan di sebelah kanan saya ada Pak Harry, wakil dari keluarga Mahardika. Saya tidak tahu siapa yang menuliskan berita itu, tapi yang jelas berita itu adalah bohong. Saya punya bukti yang akurat. Ini adalah hasil pemeriksaan dokter atas diri Senja. Dia negatif menderita penyakit HIV, ucap Ken dengan panjang lebar, sambil menunjukkan selembaran kertas yang merupakan hasil pemeriksaan dokter atas diri Senja. Berikut juga ada keterangan tentang HIV/AIDS.
Pasien yang menderita HIV/AIDS stadium akhir tidak mungkin bisa memiliki keturunan tanpa menularkan penyakitnya. Pemeriksaan ini saya lakukan di rumah sakit terbesar di kota Surabaya. Apakah masih ada yang meragukan hasil ini? Sambung Ken dengan tegas. Bersambung.